Dari selebritis melebarkan sayap menjadi pebisnis. Itu dia Raffi Ahmad, salah satu artis yang sering kali disebut tajir melintir dengan berbagai gurita bisnisnya. Nah, baru-baru ini Forbes kembali merilis daftar orang terkaya di tanah air untuk tahun 2021. Di mana gabungan kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes ini melonjak 22% dari tahun lalu menjadi 162 miliar dolar. Nah, apakah ada nama Anda nih dalam jajaran 50 orang tertajir di Indonesia tersebut? Lalu bagaimana nih dengan Raffi Ahmad yang seringkali disebut Sultan? Kira-kira ada di posisi keberapa ya? Kita akan ulas bersama untuk Anda dalam pundi-pundi kekayaan Sultan Andara. Daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes di tahun ini ternyata masih didominasi oleh pemain lama. Dengan nyaris setengah dari daftar 40 orang terkaya tahun 2006, namanya kembali muncul di tahun 2021 termasuk mereka yang sudah meninggal dunia, yang bisnisnya kemudian dilanjutkan oleh anak dan juga keluarga. Dan posisi Hartono bersaudara ternyata masih belum tergeser nih dari peringkat pertama orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan 42,6 miliar dolar atau sekitar 607,9 triliun rupiah, di mana kekayaannya bertambah nih 3,8 dolar dari tahun lalu. Dengan sumber kekayaan yang berasal dari berbagai lini bisnis, diantaranya grup Jarum dan kepemilikan saham mayoritas di BCA. Kemudian di posisi kedua ada pemilik Sinarmas Group, yaitu keluarga Wijaya dengan total kekayaan 9,7 miliar dolar atau sekitar 139,4 triliun rupiah. Kemudian di posisi ketiga ada Antoni Salim dengan konglomerasi Salim Group di mana total kekayaannya mencapai 8,5 miliar dolar atau sekitar 122,16 triliun rupiah. Nah, peningkatan kekayaannya tersebut ini salah satunya disokong oleh investasi pada Emtek dan juga operator Pusat Data DC Indonesia. Lalu bagaimana nih dengan kekayaan Raffi Ahmad yang mendapatkan sorotan dari masyarakat karena kesuksesan karirnya hingga mendapatkan julukan Sultan Andara? Ya, Raffi Ahmad merupakan salah satu selebriti yang paling terpopuler di tanah air. Raffi Ahmad ini memiliki beberapa sumber pendapatan utama. Di antaranya ada konten YouTube, kemudian dari acara televisi, ada juga nih menjadi brand ambassador, iklan hingga endorsement dari akun Instagram, serta bisnis di berbagai bidang yang ia miliki. Hingga saat ini, Sang Sultan Andara memiliki jumlah pengikut Instagram hingga lebih dari 57 juta followers. Artinya followers Instagram ini terbanyak di Indonesia. Serta dari segi subscriber YouTube hingga saat ini mencapai 22,6 juta subscriber atau berada di posisi keempat dengan subscriber terbanyak di tanah air. Namun berdasarkan daftar 50 taipan terkaya Indonesia yang baru saja dirilis Forbes, ternyata nama Raffi Ahmad tidak muncul. Di mana posisi orang terkaya ke-50 saja versi Forbes ini diisi oleh Kartini Mulyadi dan keluarga yang merupakan pemilik dari perusahaan farmasi PT Temposcan Pacific dengan kekayaan bersih sebesar 695 juta dolar atau sekitar 9,97 triliun rupiah. Absennya Raffi Ahmad dari daftar tersebut secara tidak langsung ini artinya kekayaannya ini masih di bawah keluarga Kartini Mulyadi. Nah, dikarenakan Raffi Ahmad tidak memiliki perusahaan publik dengan besaran kepemilikan yang signifikan, sebetulnya agak sulit ya dipastikan secara rinci berapa sih total kekayaan yang dimiliki oleh pasangan Nagita Slavina ini. Meskipun demikian, ukuran kekayaan pasangan yang sering disebut sebagai Sultan ini setidaknya dapat terlihat ya dari sumber pendapatan dan juga beragam aset signifikan yang mereka miliki. Meskipun saat ini Raffi Ahmad terlihat semakin gencar melakukan ekspansi digital khususnya YouTube, sebelumnya ia telah memulai karir sebagai artis yang kerap muncul di beragam acara televisi lintas stasiun TV dan bahkan berhasil mempertahankan pekerjaan utamanya yang kalau kita lihat masih warawiri ya di layar kaca. Nah, selain dari acara televisi, dari manakah sumber pundi-pundi kekayaan Sultan Andara ini?
Ya, meski baru bergabung di platform YouTube pada 27 Desember 2015 atau sekitar 6 tahun, kanal Rans Entertainment ini mampu mengumpulkan 22,6 juta pelanggan dengan konten mereka yang telah ditonton lebih dari 4,95 miliar kali di situs tersebut. Tentu jumlah tayangan dan pengikut ini berpengaruh ya terhadap pendapatan yang diperoleh dari YouTube, di mana ada selipan iklan ini secara otomatis dilekatkan apabila konten sesuai dengan aturan yang disyaratkan. Selain itu, YouTuber juga dapat memperoleh masukan lain dari konten sponsor dengan merek atau perusahaan tertentu secara langsung di luar iklan. Nah, perusahaan yang melacak statistik dan analitik media sosial yaitu Social Blade memperkirakan pendapatan tahunan Rans Entertainment dari iklan saja ini berkisar $610.000 hingga $9,72 juta atau di kisaran 8,7 miliar rupiah hingga 140,8 miliar rupiah. Nah, kalau secara hariannya gimana? Nah, estimasi pendapatannya, Rans ini dari YouTube saja berada di kisaran $1.700 hingga $27.000. Atau kalau dirupiahkan ini di kisaran 24 juta rupiah hingga 389,56 juta rupiah. Fantastis bukan? Nah, sebagai informasi, Social Blade ini menggunakan asumsi bahwa pendapatan per 1000 tayangan ini berada di angka $0,25 hingga $4. Jadi silakan sendiri hitung kira-kira berapa nih pundi-pundi kekayaan yang bisa Anda dapatkan lewat konten YouTube. Nah, selain meraup pendapatan fantastis dari berbagai acara, televisi, kemudian konten YouTube, pundi-pundi Raffi Ahmad ini juga berasal dari endorsement dan brand ambassador beberapa produk ternama. Mulai dari fashion, makanan, e-commerce, hingga produk kecantikan. Salah satu website yaitu id.moxinfluencer.com perkirakan akun Instagram Raffi Ahmad bersama istrinya Nagita Slavina yang memiliki engagement atau tingkat keterlibatan 0,3% berpotensi meraup dana hingga 100 juta rupiah untuk setiap kali postingan. Nah, selain pendapatan dari berbagai sumber tersebut, Raffi Ahmad juga memiliki beberapa aset. Apa sajakah itu? Nah, di luar koleksi yang dimiliki seperti jam, kemudian mobil, dan juga beragam barang mewah lainnya, ternyata ada dua aset utama lain yang juga menjadi perhatian, yaitu Rans Entertainment dan juga klub sepak bola. Dilansir dari Net Worth Spot, total kekayaan bersih dari Rans Entertainment saja diperkirakan mencapai $15,71 juta atau sekitar 224,2 miliar rupiah. Nah, sebelumnya nih perusahaan induk grup Emtek yaitu Elang Mahkota Teknologi telah menyatakan akan berinvestasi di perusahaan yang didirikan Raffi Ahmad yaitu Rans Entertainment. Rencananya grup Emtek ini akan berinvestasi melalui PT Indonesia Entertainment Group yang merupakan anak usaha dari PT Surya Citra Media. Dalam rilis di Keterbukaan Informasi 12 November lalu, Corporate Secretary Emtek menyebutkan investasi tersebut sebesar 248 miliar rupiah yang secara bertahap untuk pemilikan saham berkisar 17% pada Rans Entertainment. Dengan angka tersebut, maka valuasi Rans ini diperkirakan mencapai 1,45 triliun rupiah. Selain itu, Raffi Ahmad dan juga pengusaha Indonesia lainnya Runi Salim ikutan mengakuisisi klub sepak bola nih, yaitu Cilegon United FC Club, di mana biaya untuk akuisisi klub sepak bola yang kemudian namanya diganti menjadi Rans Cilegon FC ini sebesar 8 miliar rupiah. Ini sebenarnya gambaran ya beberapa pundi-pundi kekayaan. Sebetulnya selain berbagai bisnis yang telah disebutkan di sini, keluarga Rans ini masih memiliki berbagai usaha di bidang lain, mulai dari e-sport, perusahaan rekaman musik, hingga yang terbaru membangun kebun binatang nih. Ya, meskipun tidak masuk di jajaran 50 orang terkaya versi Forbes, tapi tak heran ya, dengan berbagai bisnis yang semakin menggurita ini, netizen seantero negeri menyematkan gelar Raffi Ahmad sebagai Sultan Andara.